Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai Selasa malam hari tanggal 6 Mei 2025. Kita bersyukur selalu pada Tuhan Yesus. Ini bukti nyata bahwa Bapak Ibu bersama saya disertai Tuhan. Saya jauh dari Bapak Ibu saat ini, saya di Israel Bapak ya. Sudah melaksanakan berapa tempat tadi pagi ke Tembok Ratapan. Berapa tempat yang sudah saya kunjungi. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan ke tepi terkali gantung. Ke beberapa tempat yang saya pergi, ke Bukit Muria, ke makam Raja Daud. Puji Tuhan. Kita pergi ke Bukit Golgota, ke Bethlehem. Berapa tempat yang saya kunjungi. Semua karena anugerah Tuhan, peserta semua sehat, penuh dengan sukacita di dalam keadaan yang cukup dingin di Israel. Tapi saya menikmati hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu cinta kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Senantiasa kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dan pada malam hari kita membaca firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4-9. Tuhan tahu persis menyelamatkan orang-orang yang saleh. Mari kita mau saleh dari depan Tuhan, kita mau kudus, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan nyanyian pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 27, putih dan bersih bagikan salju, basuh semua dosaku Tuhan hingga putih bagikan salju. Amin. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya, basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan semua dosaku oleh darah-Mu yang kudus, amin, haleluya. Penuhi selalu hatiku dengan kuasa Roh Kudus, amin, haleluya. Jiwaku terbuka bagimu, basuhlah semua dosaku, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan bermahkota duri, haleluya, menanggung banyak sengsara, haleluya. Penuhi hamba dengan Roh-Mu untuk mengatasi dosa, amin, haleluya. Basuhlah Tuhan hatiku agar hamba jadi milik-Mu, haleluya. Basuhlah dengan darah-Mu hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Terima kasih Yesus, putihkan bersih, haleluya, bagaikan salju, haleluya. Basuhlah semua dosaku hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18 demikian firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Basuhlah semua dosaku ya Tuhan Yesus hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Ya Tuhan, Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, yang segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Punya-Mulah kerajaan.
dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Bapa. Lalu sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Malam hari ini kami mau baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa salahku, Bapa. Basuhlah oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Selasa malam hari ini tanggal 6 Mei 2025. Saya masih di Israel, Bapak Ibu ya, sampai minggu depan. Ini karena anugerah Tuhan. Besok pagi saya berapa banyak tempat juga yang saya akan kunjungi selama di Israel. Dan mari Bapak Ibu selalu kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita minta ampun sama Tuhan segala dosa, segala kesalahan kita minta ampun sama Tuhan. Karena firman Tuhan pada malam ini mau baca bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh. Kan kita adalah disebut orang kudusnya Tuhan. Hidup kita menjadi kudus kalau kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau taat dan selalu kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kutuk dosa kita sudah diampuni. Sehingga kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Biar kita semakin dekat dengan Yesus. Kita mau intim dengan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan, kehidupan kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau baca lanjutan yang kemarin kita baca 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita mau baca 4 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Coba ini firman Tuhan, saudara. Ngeri, saudara. Malaikat itu ya tidak ada pengampunan. Kalau begitu dosa langsung dilemparkan neraka ke gua yang gelap. Termasuk orang-orang nanti yang mati di luar Tuhan, fasik. Ini firman Allah katakan, dilempar gua yang gelap. Nanti tunggu sampai hari penghakiman. Ngeri Bapak Ibu. Makanya kita mari berterima kasih sama Tuhan. Dosa kita merah kirmisi sudah diampuni. Kalau malaikat berdosa tidak ada pengampun. Yesus lahir, mati dan bangkitnya ke surga, akan datang kembali. Bukan untuk menjemput para malaikat, tapi menjemput kita semua anak-anak Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Sampai Yesus, sampai mati, rela mati dan bangkit di atas kayu salib demi pengampunan dosa kita. Sehingga kita bukan menjadi di bawah hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Maka kita berterima kasih kalau malaikat sadar salah, masuk ke gua yang gelap, masuk neraka nanti. Tapi kita diampuni, asal kita tidak boleh mempermainkan Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu mempermainkan Tuhan. Jangan. Ya, saya sebagai batuan sederhana seorang Kristen itu ikut Tuhan. Yaitu ikuti firman Tuhan. Usaha ucapan syukur. Jangan main-main dengan dosa. Ya, pokoknya kita harus sudah berhenti, stop dosa. Buat apa berdosa, saudara? Ya, tapi mari kita menyenangkan nanti Tuhan. Cintailah kebenaran. Ya, tapi kalau kita cintai kebenaran berarti cinta Yesus. Kalau saudara main-main dengan dosa, berarti masih ingin berkomunikasi dengan iblis. Dalam nama Yesus, saya berdoa buat Bapak Ibu, tidak satu pun yang mendengar firman Allah ini yang dekat dengan dosa, tapi dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, karena nanti kalau dekat dengan dosa iblis, nanti saudara, orang-orang itu kan masuk ke gua gelap, mau masuk gua gelap. Ya, tapi bagi saya bersama Bapak Ibu, mari masuk di dalam terang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika Allah tidak menyayangkan dunia purba, tapi hanya menyelamatkan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan alibah atas dunia orang yang fasik. Ya, ini contoh. Ya,
kehancuran, kebinasan bagi orang fasik, saudara. Waktu zaman Nuh, yang selamat sama siapa? 8, saudara. Di sini kan 1 Nuh dan 7, dan Nuh disebut pemberita kebenaran. Mari di sini sampaikanlah berita kebenaran kepada saudara-saudara semua. Mungkin Bapak Ibu di kantor, di tetangga, dimanapun. Seperti saya kalau di Jakarta, dimanapun saya berada ketemu dengan orang, ya, selalu saya menyatakan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu harus dinyatakan, saudara, supaya mereka tahu dan hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya mereka jangan binasa, saudara. Seperti di ayat ke-6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan demikian memusnahkannya dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa kemudian. Coba ini, saya puji Tuhan berapa hari yang lalu pada waktu dari perbatasan Taba ke Israel masuk melalui Elat, ya, itu pasti melewatin Sodom dan Gomora, dan saya berhenti di situ dan saya bersama jemaat berdoa supaya Tuhan Indonesia diberkati sama Tuhan, supaya banyak orang bertobat, jangan sampai seperti Sodom dan Gomora, ya. Tapi mari kita kembali kepada kemurahan Tuhan, seperti tadi pujian putih dan bersih bagaikan salju, dan kita mau bertobat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Saat ini banyak negara-negara seperti timbulan kebakaran di LA, banyak negara-negara mereka itu hidup di dalam dosa seperti Sodom dan Gomora. Nanti kata firman Tuhan akan dihukum dengan api, saudara. Maka kita ngerti sama Tuhan, hidup orang fasik nanti akan binasa, saudara. Tapi mari kita mau takut sama Tuhan. Ayat 7, tapi yang menyelamatkan Lut, orang yang benar. Orang yang benar, orang benar diselamatkan, tapi orang fasik binasa, saudara. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Mari jangan kita ikuti hawa nafsu, jangan ikuti kedagingan, tapi hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus, yaitu di dalam firman Tuhan, ya. Ayat 8, sebab orang benar tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Nanti ada perbedaan antara orang benar dan tidak benar. Di dalam Wahyu pasal 22 11, nanti ada perbedaan. Hidup ini sebuah pilihan. Termasuk Bapak Ibu mau pilih benar, mau hidup di dalam kebenaran atau hidup di dalam dosa. Wahyu 22 11 dikatakan, biarlah yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Amin. Mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup kudus sehingga kita masuk di dalam kerajaan surga. Jangan sampai binasa seperti orang tersiksa sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Memang, saudara, hidup di dalam kebenaran Tuhan tidak gampang, banyak dimusuhin. Tapi kita berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Tidak peduli. Yang penting Bapak Ibu mau hidup benar, Tuhan pembelanya. Ayat ke-9, maka nyata, ini contoh, nyata Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada nanti akan disiksa. Orang jahat, orang fasik, termasuk iblis bersama-sama nanti akan penghukuman selama-lamanya. Maka penting kita mau selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita nanti, saudara, Tuhan akan datang bersama orang kudusnya. Seperti saya kasih terakhir di dalam kitab Yudas, saudara, sebelum Wahyu. Nanti kitab Yudas, ya, berkata demikian, ayat 14, Yudas 1, surat Yudas sebelum Wahyu, saudara, ya. Pasal 1 ayat 14 juga tentang mereka, Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Mari kita mau disebut orang kudusnya Tuhan, mau hidup kudus di hadapan Tuhan, mau hidup taat kepada firman Tuhan, karena Tuhan sudah menyucikan kita putih seperti salju. Pegang keselamatan, pegang kekudusan, pegang hati yang benar, berlandaskan firman yang dipimpin Roh Kudus, supaya hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan, putih dan bersih bagaikan salju. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Putih dan bersih, amin, haleluya, bagaikan salju, amin, haleluya. Masuklah semua dosaku, ya Tuhan Yesus, hingga putih bagai salju, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup kekal bersama Yesus di surga. Amin. Selamat malam. Sebelum berbagi tidur, mari berjaga dan berdoa. Dan kita mau hidup di dalam kegurusan Tuhan, supaya hidup kita saleh, supaya nanti kalau Yesus datang, kita dijemput bersama orang kudus Tuhan, seperti dalam Yudas 1:14. Sesungguhnya akan datang dengan beribu orang kudusnya. Tuhan akan datang dan kita diangkat rapture masuk dalam kerajaan surga. Amin. Selamat malam, saya di Israel. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin.